vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Qobla Harumika, di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 8 semester 1, yaitu di bab 3 tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita belajar tentang teks eksposisi, kita harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kita kuasai. Ya, di sini ada 3.6, yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Siswa mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks eksposisi dengan benar. Nah, ini ada kata kunci struktur teks ya. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan ya. Jadi yang siswa mampu ya, yang harus mampu dikuasai ada dua. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Korek. Kita lanjutkan. Baik, nah ini ya. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi ya dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat dan akurat. Nah, di sini ada kata kunci informasi, pengetahuan. Ya, ini jadi mengandung informasi dan pengetahuan. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik ya. Nah, paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non fiksi, berarti apa? Nyata ya. Tidak khayal atau imajinasi. Jadi secara garis besar eksposisi itu menambah informasi kita, menambah pengetahuan suatu topik atau gagasan yang bersifat ilmiah ya. Gagasan tetapi bersifat ilmiah. Gagasan itu bisa menjadi pendapat, tapi pendapat yang ilmiah yang bisa dinyatakan dengan argumen-argumen pendukungnya. Itu namanya teks eksposisi ya. Biar lebih jelas kita lanjutkan penjelasan berikut ini ya. Baiklah, ini ada namanya struktur teks eksposisi. Jadi saya buat segitiga ya seperti ini. Strukturnya itu yang pertama ya, ada namanya pernyataan pendapat. Nah, ini pendapat atau dikatakan tesis ya. Pendapat yang ilmiah ya, ilmiah. Nah, ilmiah itu apa? Nyata ya, tidak fiktif. Nah, tadi sudah disampaikan adalah non fiksi ya. Yang kedua ada argumentasi ya. Argumentasi ini berupa apa? Data ya, data atau fakta, jelas ya, atau fakta yang mendukung dari pernyataan pendapat. Jadi data atau fakta ini itu mendukung dari pernyataan pendapat atau tesis ya. Yang ketiga ya, ini ada penegasan ulang atau reiteration. Jadi penegasan ulang ini bisa menjadikan kesimpulan dari apa? Pernyataan pendapat atau tesis ya. Jadi ada 3 struktur, yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau reiteration ya. Bisa dipahami ya, jadi ada 3. Biar lebih jelas kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya, nah ini kita akan kupas struktur satu persatu ya. Yang pertama tadi ada tesis. Nah, tesis itu apa? Berisi pengenalan isu ya, masalah atau pernyataan umum penulis tentang topik yang dibahas. Ya, ini jadi topik yang dibahas oleh penulis.
Nah, dia ada isu, ada permasalahan, ada pandangan umum penulis. Jadi isu ini isu yang ada di masyarakat ya, secara umum. Kemudian permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian dari isu dan permasalahan ini penulis mempunyai pandangan sendiri secara umum. Jadi pandangan dari penulis, misalkan tentang corona yang ada di dunia ya, isunya corona yang ada di dunia. Permasalahannya berimbas ke Indonesia yang terkena virus corona. Kemudian dari pandangan penulis mungkin mengatakan bahwa virus corona akan mewabah di Indonesia, akan mewabah, itu pendapat, tetapi pendapat secara ilmiah. Nah, jadi ada isunya, ada permasalahan, kemudian pandangan umum penulis, itu namanya tesis ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumentasi. Itu apa? Berisi pendapat atau argumen penulis ya sebagai penjelas tesis tadi. Di bawah ini juga disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Jadi tadi kan ada isu ya, ada masalah, kemudian pandangan penulis, kemudian pandangan penulis itu dibuktikan dengan pendapat-pendapat ahli, bisa, jadi bisa pendapat ahli, kemudian narasumber ya, bisa, kemudian ada yang namanya fakta atau data ya, data atau fakta untuk memperkuat dari pandangan dari penulis tadi di tesis. Nah, jadi ini pendapat dan fakta ini itu mendukung dari apa? Tesis. Ya, tesis yang berisi tadi isu, permasalahan, dan pandangan umum dari penulis ya. Jadi gampangnya seperti ini, ada masalah, ada isu, kemudian saya berpandangan sendiri. Nah, pandangan saya biar orang lain itu mengiyakan, maka saya mencari data atau sumber-sumber yang dapat memperkuat pandangan saya. Sejauh ini bisa dipahami. Jadi misalkan ada pandangan saya, corona akan mewabah di Indonesia. Orang pasti akan mendengarkan ucapan saya atau tulisan saya, pasti ada yang percaya atau tidak. Tetapi setelah saya memberikan pendapat-pendapat seperti ini ya, dan fakta-fakta ini, maka opini publik saya giring untuk menyetujui dari pandangan umum saya. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan biar lebih paham ya. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, ini berisi apa? Pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Jadi ada simpulan, ada rangkuman. Jadi ini adalah penegasan ulang dari tesis dan dari argumen. Nah, bisa dikatakan dengan menggunakan kata-kata lain yang menegaskan dari pandangan penulis ya. Jadi kalau pandangan penulis tadi Indonesia akan kena wabah virus corona. Kemudian di penegasan ulang, memang Indonesia diprediksi akan terkena wabah virus corona. Nah, ini namanya penegasan ulang. Nah, sebelumnya kan sudah ada data-data seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, intinya, ini saya berikan kesimpulan ya. Intinya di bagian tesis itu akan berisi topik permasalahan yang ingin disampaikan penulis ya. Lalu di bagian rangkaian argumen akan berisi gagasan atau pendapat penulis mengenai topik permasalahan tersebut. Di bagian ini penulis juga akan memberikan fakta-fakta untuk mendukung gagasan disampaikan. Nah, ini bagian argumen. Terakhir, penegasan ulang itu berisi simpulan dari topik yang dibahas. Nah, kesimpulannya ini. Ya, jadi struktur dari teks eksposisi ini penjabaran seperti ini. Jadi ada gagasan penulis ya, ada pendapatnya, ada sumber-sumbernya, ada datanya, kemudian ditegaskan ulang di bagian akhir atau penegasan ulang. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ya, yang tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai adalah kaidah kebahasaan. Ya, kaidah kebahasaan. Ini yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Nah, istilah ya, yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi ada istilah-istilah yang akan dibahas tergantung topiknya ya.
Kalau topiknya pendidikan ya ada kata kurikulum, ya kan, ada kata misalkan belajar, ada mata pelajaran. Nah, itu namanya kata-kata teknis atau peristilahan ya yang sesuai dengan bidangnya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen atau kausalitas sebab akibat ya, kronologis ya, urutan waktu, kata-kata perbandingan daripada, sedangkan, pertentangan apa, namun ya, atau tetapi. Yang ketiga atau C, menggunakan kata-kata kerja mental, kata kerja yang tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Kemudian yang D, menggunakan kata-kata perujukan. Jadi ada sumber yang dirujuk. Ya, sehingga data atau argumen kita itu ada datanya. Data itu diambil dari sumber atau ucapan ahli ya, atau secara ilmiah ya. E, menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif ini ajakan ya. F, menggunakan kata-kata denotatif atau kata yang mempunyai makna sebenarnya, bukan kiasan. Nah, ini penjelasan secara singkat akan kita kupas dengan contohnya biar kalian menjadi lebih jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pembahasan saya ya biar kalian lebih jelas. A, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, di sini ada kata teknis. Tadi sudah saya contohkan tentang misalkan topiknya tentang pendidikan. Nah, ini contohnya ya. Ada kata kalimat ini contoh, materi yang diajarkan Ani tidak sesuai dengan kurikulum. Nah, ini kurikulum 2014. Ini contoh dari teknis. Nah, Andi terkejut mendengar bahwa ujian akan berlangsung hari ini. Ujian. Lah, ujian ini contoh teknis ya dalam bidang pendidikan. Jadi kalau bidang pendidikan contohnya ini. Jadi kalau bidang pertanian ya banyak sekali ya. Misalkan ada swasembada, ada pokoknya istilah dalam topik itulah ya. Itu namanya kata-kata teknis. Baik. Kita lanjutkan ya. Yang B atau yang kedua tadi, kaidah kebahasaan, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, hubungan kronologis ya, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Ini contoh ya. Anak-anak yang sedang latihan pramuka itu sudah mulai kelaparan karena ini menunjukkan apa? Kausalitas ya, ada karena, sebab, disebabkan, itu kausalitas. Kalau kronologis ya apa kata kuncinya? Lalu ya. Kemudian ada kata apa? Kemudian ya. Kemudian setelah itu, selanjutnya. Ya, itu namanya apa? Kronologis secara urut. Waktu itu berarti yang mundur ya. Jadi kronologis ini lalu kemudian setelah itu namanya kronologis ya. Saat itu juga kronologis tapi masa lalu ya. Ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan. Perbandingan contohnya apa? Sedangkan, ya kan? Daripada. Ya, sedangkan, daripada, dibandingkan. Nah, ini namanya perbandingan. Jadi perbandingan dua hal. Atau mungkin pertentangan. Kalau pertentangan ya ada kata tetapi, namun ya. Itu namanya pertentangan. Jadi contoh ini ada kata-kata ini. Jadi kalau ada kata-kata ini itu menunjukkan apakah itu argumentasi kausalitas, kronologis, atau yang perbandingan atau bahkan pertentangan. Korek. Kaidah kebahasaan yang ketiga atau C ya, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Apa itu kata kerja mental atau mental verba? Kata kerja yang pekerjaan tersebut tidak dikerjakan secara fisik oleh manusia, tetapi kata kerja yang mengerjakan adalah pikiran atau perasaannya. Jadi gini, jadi kata kerja verba atau mental verba, kata kerja mental itu kata kerja yang tidak bisa dilihat secara fisik. Contoh yang bisa dilihat fisik adalah mencangkul, menyapu, menyiram, ya. Itu adalah kata kerja yang bisa dilihat secara fisik. Tapi beda dengan kata kerja mental atau mental verba, itu kebalikannya, yang tidak bisa dilihat secara fisik. Contoh, nah ini Anda menduga, kan tidak bisa dilihat kan? Memikirkan, menyimpulkan, menyukai, berasumsi. Nah ini berupa pikiran atau perasaan. Bisa dipahami ya? Baik,
kita lanjutkan. Yang ke D atau yang keempat ya, kaidah kebahasaan ya, menggunakan kata-kata perujukan. Apa itu perujukan? Kata perujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk atau mendasarkan sesuatu pada hal yang lebih kuat atau lebih dipercaya. Jadi gini, ya, dalam struktur tadi kan ada namanya tesis dan ada argumen atau data. Data ini digunakan untuk memperkuat gagasan. Nah, dari tesis. Nah, ini dibutuhkan adalah kata-kata yang merujuk pada sumber sehingga terpercaya. Contoh ya, berdasarkan data, menurut pendapat ya, sesuai dengan hasil penelitian, bersumber dari. Nah, contoh-contoh ini adalah kata perujukan ya. Nah, jadi hubungannya dengan data-data untuk memperkuat dari tesis tadi ya, dari struktur tes eksposisi. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kaidah yang berikutnya yang ke E adalah menggunakan kata-kata persuasif. Nah, ini kata kunci adalah persuasif. Itu apa? Kata yang mengajak. Nah, ini ya. Ya, mengajak orang untuk melakukan sesuatu dengan sopan ya. Contoh, hendaklah, sebaiknya, perlu, seharusnya, dan sebagainya. Jadi persuasif itu mengajak ya. Nah, ini ada contoh. Nah, contohnya tadi ada kalimat ya, bisa kita sebaiknya. Nah, itu namanya persuasif. Kemudian kebahasaan yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah menggunakan kata-kata denotatif. Denotatif itu apa? Makna yang sebenarnya, bukan makna kias ya. Contohnya, hutan menjadi habitat bagi satwa ya. Hutan menjadi habitat bagi satwa. Artinya apa? Ini makna sebenarnya, bukan makna kias. Tahu ya makna kias ya? Contoh yang makna sebenarnya kan kepala pusing. Nah, yang makna kias apa? Keras kepala. Dia keras kepala, tidak bisa dinasehati, yaitu namanya makna kias. Kepalanya keras, terbentur batu, tidak sakit. Nah, itu memang kepalanya benar-benar keras ya. Tetapi kalau dia keras kepala, tidak ada orang yang bisa menasihatinya, berarti kan susah dinasihati. Itu namanya makna kias ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh teks ya. Contoh teks bisa dibaca sebentar ya, tentang perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Ini pasti nanti ada namanya kaidah kebahasanya, ada strukturnya, ada ya. Ini ya, ini ada satu paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Baik ya, silakan dibaca, dipahami ya. Oke, selanjutnya setelah kalian pelajari dan pahami, nah ini ada kalimat ke-6, paragraf ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, dan 11 ya, ada. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada pembahasan. Jadi nanti kalian bisa membaca tadi ya, paragraf tadi, bacaan tadi ya. Nah, ini ada contohnya ya. Tesisnya ya, ini ada di paragraf nomor 1, 2 ya. Alasannya kenapa dikatakan tesis ya, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Nah, ini ya, kita kembali lagi ke yang pertama. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami ya, ini isu ya. Nah, ya kan, suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Isu ya. Kemudian yang mana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013. Meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Nah, itu contoh realnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Yang kedua, rangkaian argumen. Nah, ini ada di 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya.
Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis ya. Jadi ini itu memperkuat apa? Tesis ya, betul ya. Sama yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Kemudian yang ketiga, penegasan kembali ya, ada di paragraf 9, 10 dan 11 berupa perumusan kembali secara ringkas. Jadi ini pengulangan secara ringkas dari tesis dan rangkaian argumen ya. Bisa dipahami ya. Jadi tesis seperti ini contohnya, rangkaian argumen seperti ini contohnya, penegasan kembali seperti ini contohnya. Nanti bisa dibaca di bacaan tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini langsung ada contoh lagi ya. Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19 ya. Ini pernyataan pendapat tesis ya. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Nah, ini sabun ya. Sabun untuk bisa mencegah dan membunuh virus. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona. Nah, ini argumen dari pandangan dari penulis bahwa tadi ada isu ya, isu dan ada permasalahan yang bahwa sabun ini bisa digunakan untuk membunuh virus corona ya. Sebelumnya ada tentang isu bahwa sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan ya. Kemudian si pengarang dengan hadirnya kandungan tersebut maka sabun. Nah, ini pandangan, namanya pandangan penulis atau pengarang tentang efektivitas sabun dalam membunuh virus corona. Kemudian kalau orang mendengar itu kan bisa iya bisa tidak, maka ini digiring argumen atau data-data. Ini ada data-data ya, data-data yang mendukung dari ini ya. Ada berdasarkan penelitian, ini rujukan, ini fakta awal ya. Jadi bisa mendukung dari argumen dari pandangan penulis ya, seperti itu ya contohnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, virus merupakan partikel berukuran nano. Ini juga data-data pendukung ya dari tesis tadi ya. Kemudian penegasan ulang. Nah, ini yang terakhir. Sesuai penjelasan di atas, kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan, menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Jadi ini sebetulnya pengulangan dari penegasan dari pandangan penulis atau pengarang. Nah ini ya, ini kan sudah ada tadi di bagian tesis, tetapi ini disimpulkan, rangkuman semua. Jadi ini di bagian tesis, kemudian ini disimpulkan dari bagian argumen. Jadi penegasan ulang itu bisa kesimpulan dan rangkuman. Bisa dipahami ya, ini adalah contoh konkretnya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, jadi kata teknis sekarang adalah unsur kebahasaan yang ada tadi ya. Ada kata teknisnya apa? Nah, kata teknisnya ini sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri, virus ya. Salah satu gejala virus ya, terinfeksi. Nah, ini kan hubungannya dengan penyakit ya, maka ada kata-kata infeksi, virus ya kan. Itu namanya kata teknis. Kemudian yang kedua ada konjungsi kausalitas, sebab akibat, sehingga. Ini ada kata kunci adalah kausalitas. Kemudian konjungsi kronologis ya, seperti yang sudah Pak Koblas sampaikan. Saya sampaikan bahwa sabun memiliki ya, misalkan ada konjungsi kemudian, ini namanya kronologis. Lalu, kemudian, setelah itu, ada adalah kata konjungsi kronologis. Ada lagi apa? Ada selanjutnya. Nah, ini bukti konkretnya. Seperti ini ya. Tadi sudah saya berikan contohnya. Ini adalah praktek dalam paragraf. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kebahasaan yang keempat menggunakan kata kerja mental ya. Maka bisa disimpulkan bahwa cara kerja sabun ampuh untuk menonaktifkan. Nah, ini menonaktifkan ya, disimpulkan. Nah, ini kan kata kerja mental yang nggak bisa dilihat oleh mata ya.
itu namanya kata kerja mental. Kemudian yang kelima, penggunaan kata-kata perujukan. Di sini tadi ada berdasarkan penelitian. Nah, ini kan rujukan. Nah, ini namanya perujukan. Jadi data ini dipakai untuk menegaskan atau mengiyakan, mendukung dari pandangan atau gagasan dari tesis oleh penulis, ya. Seperti itu tujuan dari argumen atau data atau dari kata-kata perujukannya. Karena menggunakan kata persuasif, mempengaruhi, mengajak. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan gunakan. Nah, ini gunakan. Pastikan, ya. Ini ada kata kunci gunakan. Ini menunjukkan persuasif, mengajak, mempengaruhi. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Baik. Sebelum kita akhiri, Pak Kobla akan menyimpulkan bahwa pada pembelajaran kali ini kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan tesis adalah suatu paragraf atau karangan yang memberikan informasi pengetahuan ilmiah. Ya, yang dalam strukturnya ada yang namanya tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi intinya kita membuat pandangan atau suatu gagasan yang ada data-data untuk mendukung gagasan tersebut, agar apa, orang yang membaca karangan itu atau pendapat itu menjadi yakin, ya. Jadi ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian untuk bahasa, ya, untuk bahasa, kebahasaannya ada namanya kata teknis, kausalitas, argumentasi, kerja mental, perujukan, persuasif, dan denotatif. Baik, itu yang dapat Pak Kobla sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, Pak Kobla sampaikan, bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.